Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan membahas tentang pencocokan kurva polinomial yang merupakan salah satu aplikasi sistem persamaan linear. Isi dari video ini adalah tentang pencocokan kurva polinomial dan ada soal latihan di bagian akhir dari video ini. Pencocokan kurva polinomial. Fungsi polinomial. Fungsi polinomial atau fungsi suku banyak mempunyai bentuk P fungsi dari X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah titik-titik tambah AN X pangkat N. Ini merupakan bentuk umum dari fungsi polinomial di mana A0, A1, A2, dan seterusnya sampai AN merupakan koefisien, lalu X merupakan variabel, dan N merupakan derajat atau pangkat tertinggi variabel X. Contoh fungsi polinomial, misalnya kita mempunyai suatu fungsi Y sama dengan 3X kurang 1, maka dari fungsi ini dan kita sesuaikan dengan bentuk umum fungsi polinomial, kita tahu bahwa A0 adalah sama dengan min 1, A0 merupakan koefisien yang tidak mempunyai pasangan dengan X-nya, lalu A1 sama dengan 3, A1 merupakan koefisien di depan variabel X, dan N atau derajat atau pangkat tertinggi dari variabel X-nya adalah 1. Makanya Y sama dengan 3X kurang 1 merupakan fungsi polinomial derajat pertama atau derajat 1. Contoh lainnya adalah Y sama dengan X kurang 3X kuadrat ditambah X pangkat 4. Dari bentuk umum fungsi polinomial, kita bisa ketahui bahwa A0 adalah 0, kemudian A1-nya adalah 1, karena di depan X, di depan variabel X saja ada koefisien yang tak dituliskan tapi angkanya ada 1, makanya A1 ada 1. Lalu A2 adalah koefisien di depan X kuadrat, nilainya adalah min 3. A3 sama dengan 0 karena tidak ada variabel X pangkat 3. Kemudian A4 adalah koefisien di depan X pangkat 4, itu sama dengan 1. Dan N atau derajat dari fungsi polinomial ini adalah 4. Dari sisi derajatnya, fungsi polinomial bisa kita bagi sebagai, misalnya kalau N-nya sama dengan 1 atau pangkat tertinggi X-nya ada 1, kita sebut dengan fungsi linear. Gambarnya ada seperti ini. Kalau kita memperolehkannya ke dalam sumbu X dan Y, ke dalam bidang X, Y, kita biasanya akan mendapatkan suatu fungsi yang kurvanya berupa garis lurus, dan biasanya disebut dengan fungsi linear atau line garis. Lalu untuk derajat 2, N sama dengan 2, kita sebut dengan fungsi kuadrat. Gambar kurvanya adalah parabola biasanya. Ini gambarnya. Lalu untuk derajat 3, N sama dengan 3, disebut dengan fungsi kubik. Bentuk kurvanya adalah seperti di gambar. Lalu untuk N sama dengan 4, disebut dengan fungsi kuartik. Dan ini adalah bentuk kurvanya. Pencocokan kurva polinomial. Pencocokan kurva polinomial atau polynomial curve fitting adalah pencarian suatu fungsi polinomial atau fungsi suku banyak yang kurvanya melintasi sejumlah M titik di bidang XY. Jika terdapat M titik dan setiap titik mempunyai nilai X yang berbeda, maka akan terdapat secara tepat satu fungsi polinomial berderajat N sama dengan M kurang 1 atau di bawahnya yang akan melintasi sejumlah M titik tersebut. Misalnya, kita diberikan 3 buah titik di bidang XY dan diminta mencari fungsi polinomial yang melintasi 3 titik tersebut. Jadi, dari informasi kita mempunyai 3 buah titik, M-nya atau jumlah titiknya sama dengan 3.
Titiknya karena kita tidak diberikan angka, kita pakai titik pertama adalah x1, y1, titik kedua adalah x2, y2, titik ketiga adalah x3, y3. Ini ada 3 buah titik. Lalu derajat fungsi polinomialnya atau n-nya itu sama dengan m kurang 1 atau jumlah titiknya dikurang 1. N-nya sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Karena n-nya sama dengan 2, maka nantinya fungsi polinomial yang akan melintasi 3 buah titik tersebut akan berupa fungsi kuadrat atau fungsi di bawahnya, yaitu fungsi linear. Berikutnya, kita mensubstitusikan ketiga titik tersebut ke persamaan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat sama dengan Y, atau fungsi polinomial, bentuk umum fungsi polinomialnya. Titik pertama, kita X1 dan Y1, kita substitusikan, kita mengambil X1-nya untuk menggantikan X-nya, dan Y1-nya untuk menggantikan Y-nya. Lalu untuk titik kedua juga sama, X2, Y2, kita substitusikan. Titik ketiga, X3, Y3, kita substitusikan juga ke bentuk umum fungsi polinomial. Dan kita dapat 3 buah persamaan dengan 3 buah variabel yang belum diketahui. Ini merupakan bentuk dari sistem persamaan linear. Berikutnya, kita menuliskan sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks untuk memudahkan perhitungan. Jadi, dari 3 buah persamaan tersebut, A0 tambah A1 dan sekian-sekian-sekian, ketiga-tiga persamaan ini, kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks yang lebih enak dilihat di kotak kuning ini. Jadi pertama kita mempunyai matriksnya yang komponennya 1, X1, X1 kuadrat. Lalu baris keduanya adalah 1, X2, X2 kuadrat. Baris ketiganya adalah 1, X3, X3 kuadrat dikalikan dengan vektornya atau vektor dari A0, A1, A2 akan sama dengan Y1, Y2, Y3. Yang di kotak kuning ini bentuk matriksnya yang akan kita pakai dalam perhitungan berikutnya. Lalu untuk perhitungan berikutnya nanti kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear ini untuk mendapatkan nilai dari A0, A1, dan A2. Kemudian kita bisa mendapatkan fungsi polinomial yang diinginkan dengan mensubstitusikan nilai A0, A1, A2 ini kembali ke bentuk umum fungsi polinomial. Y sama dengan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat. Bentuk umum sistem persamaan linear dalam matriks untuk pencocokan kurva polinomial pada sejumlah M titik di bidang XY adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk perkalian matriksnya, bentuk umumnya untuk sejumlah M titik, jadi tergantung M-nya berapa. Dan ini bisa dipakai untuk mencari fungsi polinomial Y sama dengan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat dan seterusnya sampai AN kali X pangkat N yang akan melewati sejumlah M titik tersebut, di mana derajat fungsi polinomialnya N sama dengan M kurang 1 atau di bawahnya. Misalnya, kita diberikan jumlah titiknya atau M-nya sama dengan 2, kita akan mengambil bagian dari matriks besar ini, yang bagian yang di kotak merah ini, jadi komponennya hanya kita potong, jadi matriks 2 kali 2 saja sesuai dengan jumlah titiknya. Komponennya 1, X1, 1, X2, lalu ada A0, A1, dan Y1, Y2, dan fungsi polinomialnya hanyalah potongan Y sama dengan A0 tambah A1 kali X. Dan jika kita diberikan 3 buah titik, M sama dengan 3, kita hanya mengambil bagian matriks besar ini, hanya mengambil ukuran 3 kali 3-nya saja. Sama seperti yang tadi, cuma 3 kali 3. Jika titiknya 4, berarti kita ambil potongan yang 4 kali 4-nya saja, dan seterusnya. Contoh pertama. Jadi di contoh soal ini, kita diminta mencari fungsi polinomial yang melintasi 2 buah titik, yaitu 1,5 dan 6,1. Di mana jika kita memperolehkan kedua titik ini ke bidang XY, sumbu X dan sumbu Y-nya, kita akan dapatkan 2 buah titik 1,5 dan 6,1.
Dan kita diminta mencari fungsi polinomial yang melintasi kedua titik ini. Jadi dari soal kita tahu bahwa ada dua buah titik, M-nya samain 2, di mana titik pertama 1,5 dan 6,1 untuk titik kedua. Derajat fungsi polinomialnya N sama dengan M kurang 1, N sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Nantinya kita akan mendapatkan sebuah fungsi linear atau fungsi garis lurus yang akan melewati kedua titik ini. Bentuk fungsi linearnya adalah Y sama dengan A0 ditambah dengan A1 kali X. Lalu kita tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Yang di kotak biru ini, komponennya adalah 1x1, 1x2, dikalikan dengan A0, A1, sama dengan Y1, Y2. Bentuk sistem persamaan linear dalam bentuk matriks ini, yang di kotak biru ini, kita dapatkan dari bentuk umum sistem persamaan linear dalam bentuk matriks untuk pencocokan kurva polinomial pada sum jumlah M titik di bidang XY seperti pada bagian sebelumnya untuk M-nya samain 2. Jadi kita mengambil yang di kotak merah. Berikutnya kita akan teruskan perhitungannya. Kita akan memasukkan informasi dari titik pertama 1,5, X1 samain 1, Y1-nya samain 5, dan titik kedua 6,1, X2-nya 6, Y2-nya 1 ke dalam matriks yang di kotak biru ini. Oke, ini adalah yang di kotak kuning yang kita kosongkan dulu. Kita akan mengisikan yang pertama di bagian yang 1,1 ini, yang di lingkar merah ini tidak ada perubahan. Lalu berikutnya kita isikan yang bagian X1-nya dari informasi titik pertama, X1 samain 1. Lalu Y1-nya adalah 5. Berikutnya X2-nya dari titik kedua adalah 6, dan Y2-nya adalah 1. Bentuk perkalian matriks di kotak kuning inilah yang akan kita pakai untuk perhitungan berikutnya. Lalu kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut untuk mendapatkan nilai A0 dan A1-nya. Di contoh pertama ini kita akan memakai cara inverse matrix yang akan melibatkan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi di contoh ini hanya akan dikasih lihat proses perhitungannya. Untuk penjelasan detailnya Anda bisa kembali melihat video tentang perhitungan inverse matrix menggunakan eliminasi Gauss-Jordan di video-video sebelumnya. Oke, ini adalah perkaliannya matriks A dikali X sama B yang kita dapatkan sebelumnya. Lalu kita tuliskan matriks gabungannya, matriks A digabung dengan matriks identitas I. Lalu kita akan memakai matriks gabungan ini di dalam proses pencarian inverse matriksnya. Jadi kita mulai pada baris pertama, ada yang di lingkar merah, yang angka 1, leading one-nya sudah sesuai, jadi tidak perlu lagi dilakukan perhitungan. Yang berikutnya kita menuju ke baris kedua, di mana yang di lingkar merah ini, angka 1 ini, perlu kita jadikan 0, dan kita terapkan operasi baris dasar sesuai dengan eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah hasil perhitungannya, jadi 0. Kita menuju ke yang ke baris kedua, kolom keduanya, angka 5-nya kita jadikan 1, dengan membagi baris kedua dengan angka 5 semuanya. Ini hasilnya. Kita kembali lagi ke baris pertama, yang di lingkar merah ini, angka 1 ini, kita jadikan 0 juga. Oke, ini ada prosesnya. Sehingga kita dapatkan bentuk I dan A inverse-nya. Dan kita tahu, setelah kita mendapatkan bentuk I A inverse ini, kita bisa simpulkan bahwa A inverse-nya ini merupakan yang bagian yang di sisi kanannya. Komponen baris pertama dari A inverse-nya adalah 6/5, min 1/5. Untuk baris keduanya adalah min 1/5 dan 1/5. Berikutnya kita akan menggunakan A inverse ini untuk mencari A0 dan A1. A0, A1 sama dengan A inverse dikali dengan 5, 1, atau Y1 dan Y2-nya. Proses perhitungannya kita tinggal masukkan saja menggunakan perkalian matriks. Dan kita dapatkan bahwa A0-nya adalah 29/5 dan A1-nya adalah min 4/5. Lalu kita mensubstitusikan nilai A0 dan A1 ini ke persamaan Y sama dengan A0 ditambah A1 kali X. Ini adalah A0 dan A1-nya. Kita substitusikan
Hasilnya kita dapatkan Y sama dengan 29/5 dikurang 4/5X. Jadi, dari soal kembali ada dua buah titik 1,5 dan 6,1, dan kedua titik ini akan dilalui oleh suatu fungsi linear Y sama dengan 29/5 dikurang 4/5 kali X. Langkah opsionalnya adalah kita bisa ngecek kembali hasil perhitungan kita dengan mengambil titiknya 1,5 di mana X-nya 1, kita cari Y-nya, kita masukkan X sama 1 ke persamaan Y sama dengan 29/5 kurang 4/5X, kita gantikan X-nya dengan nilai 1, hasilnya kita dapat Y-nya 5, jadi X sama dengan 1, Y sama dengan 5, ini bersesuaian dengan titik pertama, dan kita juga bisa lakukan pengecekan untuk titik kedua, X-nya 6, dapatnya Y-nya 1. Jadi hasil perhitungannya benar. Contoh soal kedua, kita diminta mencari suatu fungsi polinomial yang bersesuaian dengan kata sky, SKY, di mana untuk setiap karakter dari kata sky tersebut, absis S menunjukkan urutan karakter dalam kata sky, ordinat Y menunjukkan urutan karakter dalam alfabet. Jadi kita diberikan 3 buah titik sesuai dengan SKY. Jadi ada titik S, titik K, titik Y, di mana untuk titik S ini nilai X-nya adalah 1, karena S adalah karakter pertama dalam kata sky, K-nya X-nya adalah 2, karena karakter kedua urutannya, Y-nya adalah 3, urutan ketiga. Lalu untuk Y-nya, untuk S adalah 19, karena S adalah karakter ke-19 dari alfabet. Lalu K adalah karakter yang ke-11 urutannya, Y adalah 25, sesuai dengan urutan alfabet. Jadi kita diberikan 3 buah titik SKY dengan X dan Y-nya masing-masing. Dan kita bisa plotkan ke bidang XY, sumbu X, sumbu Y, 3 buah titik ini, titik S, titik K, titik Y, sesuai dengan koordinatnya. Dan kita ditanya fungsi polinomial yang melintasi ketiga titik ini, titik SKY ini, atau yang bersesuaian dengan kata sky ini. Jadi ada 3 buah titik, M sama dengan 3, 1,19, 2,11, 3,25. Berikutnya, derajat fungsi polinomialnya adalah N sama dengan M kurang 1, N-nya adalah 2, jadi nanti kita akan temukan suatu fungsi kuadrat atau di bawahnya fungsi linear yang akan melewati ketiga titik ini. Bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat. Lalu kita menuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk perkalian matriksnya. Ini adalah perkalian matriksnya, 3 kali 3 sesuai dengan jumlah titiknya. Oke, yang di kotak biru ini. Dan kita akan mengisi bagian X1, X1 kuadrat, X2, X2 kuadrat, X3, X3 kuadrat, Y1, Y2, Y3 sesuai dengan X dan Y dari ketiga titik yang ada. Hasilnya adalah yang di kotak kuning, di baris pertama 1, 1, 1, baris kedua 1, 2, 4, baris ketiga 1, 3, 9, dikalikan dengan A0, A1, A2 sama dengan 19, 11, dan 25, sesuai dengan absis dan ordinat dari masing-masing titik. Kemudian kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear untuk mendapatkan nilai A0, A1, A2. Untuk contoh soal kedua ini, kita akan memakai eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau Anda sedikit-sedikit lupa tentang eliminasi Gauss-Jordan, Anda bisa lihat kembali tentang eliminasi Gauss-Jordan dari video-video yang ada. Oke, langkah pertamanya kita tuliskan sistem persamaan linear tersebut yang dalam matriks ini. Kita keluarkan augmented matriksnya yang merupakan gabungan atau potongan dari matriks A besarnya dan Y1, Y2, Y3-nya. Kemudian kita akan melakukan operasi baris dasar terhadap augmented matrix ini. Jadi ini adalah augmented matriksnya, kita tuliskan kembali. Kita akan mulai dari baris yang pertamanya, kolom satunya nilainya 1, dan itu sudah sesuai dengan yang kita perlukan. Lalu kita menuju ke baris kedua, yang kolom pertama, nilai yang di lingkar merah, angka 1, kita perlu menjadikannya menjadi 0. Kita lakukan operasi baris dasar.
Lalu kita menuju ke yang kolom kedua, nilainya 1, itu sudah sesuai yang kita perlukan. Kita menuju ke baris ketiga, angka yang di lingkar ini, angka 1 perlu kita jadikan 0. Oke, setelah melakukan operasi baris dasar, dia menjadi 0. Kemudian kita menjadi yang baris ketiga, kolom keduanya, yang bernilai 2 ini perlu kita jadikan 0 juga. Oke, ini ada prosesnya. Menuju ke yang kolom ketiga, nilai 2 ini perlu kita jadikan 1. Kita membagi dengan angka 2 untuk baris ketiga ini. Ada hasilnya. Lalu kita menuju kembali ke baris pertama, kolom keduanya, angka 1 ini perlu menjadi 0. Oke, ini hasilnya. Menuju ke baris kedua, kolom ketiganya, angka ketiga ini perlu juga dijadikan 0. Kita lakukan operasi baris dasar lagi. Kembali lagi ke baris pertama, yang kolom ketiga, min 2 ini, kita jadikan 0 juga. Oke, ini adalah hasilnya. Setelah kita mendapatkan sisi kirinya berupa matriks dengan diagonal utama 1, 1, 1, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A0-nya adalah 49, A1-nya adalah min 41, A2-nya adalah 11. Setelah mendapatkan nilai A0, A1, A2, kita substitusikan ke Y sama dengan A0 tambah A1 kali X tambah A2 kali X kuadrat. A0-nya, A1, A2-nya kita substitusikan. Dan kita dapatkan Y sama dengan 49 dikurang 41X ditambah 11X kuadrat. Kita dapatkan suatu fungsi polinomial order kedua atau derajat kedua atau fungsi kuadrat yang kalau kita kembali ke grafik berupa titik-titik SKY sesuai dengan absis dan ordinat sesuai dengan urutan karakter kata dan urutan karakter dalam alfabet. Kita tahu bahwa ketiga titik ini SKY ini akan dilalui oleh fungsi polinomial order 2 ini atau derajat kedua ini atau fungsi kuadrat Y sama dengan 49 kurang 41X ditambah 11X kuadrat. Fungsi kuadrat ini melintasi ketiga titik ini, ke titik S, titik K, titik Y, yang artinya fungsi ini bersesuaian dengan kata sky atau SKY ini. Soal latihan. Di bagian akhir video ini ada soal latihan. Silakan Anda coba kerjakan soal latihan ini untuk menambah pemahaman. Jadi soal pertama, Anda diminta mencari fungsi polinomial yang melintasi dua buah titik. Titiknya adalah min 1,1 dan 4,8. Soal 02, Anda diminta mencari suatu fungsi polinomial yang bersesuaian dengan kata OK atau OK, di mana untuk setiap karakter dari kata tersebut, absis X-nya menunjukkan urutan karakter dalam kata OK ini atau OK ini, lalu ordinat Y menunjukkan urutan karakter dalam alfabet A, B, C, D sampai Z. Soal ketiga, Anda diminta mencari fungsi polinomial yang melintasi tiga buah titik, yaitu titik min 4,5, titik min 2, min 3, dan titik 3,12. Soal keempat, Anda diminta mencari suatu fungsi polinomial yang bersesuaian dengan kata mat atau MATH, jadi ada 4 buah titik nantinya, di mana untuk setiap karakter dari kata mat ini, absis S menunjukkan urutan karakter dalam kata, dan ordinat Y menunjukkan urutan karakter dalam alfabet. Terima kasih telah menyaksikan video Matemanesos. Sampai bertemu pada video Matemanesos yang lainnya.